sudah kalah, membuat posisi Emil Audero dan kawan-kawan itu tergerus turun keluar dari 10 besar saat ini, dan mereka harus berusaha lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang positif setelah memulai start yang bagus di Serie A musim ini dengan baik sekali, termasuk mereka mampu membuat kejutan kan. Teman-teman pasti tahu ketika mengalahkan Milan saat itu, dan tetap terus memberikan support terhadap pemain-pemain timnas kita yang bermain di liga top Eropa seperti Verdong di Lille, Jai bermain dengan Sassuolo, dan Emil bermain untuk Cremonese. Ini tidak main-main karena ada di atas, mengharumkan nama Indonesia pastinya. Dan dari dua pemain tersebut di Serie A, saya coba melompat sebelumnya, bahkan pada hari Sabtu itu Kevin Dix, back kita ya, yang bisa bermain di beberapa posisi ya, termasuk di back tengah, back kanan, itu mendapatkan kemenangan kedua beruntun mereka pada musim ini di Bundesliga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Ini Bung Ropan dan Bung Ropan lagi yang selalu saya reaksi ya. Karena dia menginformasikan ke kita informasi yang sangat valid. Jadi Bung Ropan hari ini mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah bek andalan kita Kelvin Verdong diusir oleh wasit ya, karena ketahuan menendang lawannya di lapangan. Dan selanjutnya bek kapten kita Jay Ises itu tampil perkasa di kandang lawan, bahkan bisa mengungguli 3 gol tanpa balas ya. Dan yang lebih bersejarah lagi, Kevin Dick ya, menciptakan sejarah baru tim skuad Garuda yang bermain di Jerman, mampu menciptakan gol melalui titik penalti. Jadi kita saksikan bersama aja ya. Apa kata Bung Ropan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Pemain kesayangan kita, back yang luar biasa, sangat konsisten, ya, pendiam, tapi pekerja keras di lapangan, tidak tergantikan di tim nasional kita. Siapa lagi kalau bukan Kelvin Verdong, anak berdarah Aceh, tepatnya dari Melaubo ini, tampil kemarin bersama dengan klubnya Lille, tapi sayang kalah dengan 2-0 di markas lawan menghadapi Strasbourg di Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Dan Verdong itu tampil sebagai super sub dari bangku cadangan menggantikan Romain Perrault di posisi bek kiri, dan hanya 8 menit dia berada di lapangan sebelum wasit mengusir dia dengan kartu merah karena dia kedapatan menendang pemain tuan rumah dari Strasbourg, yaitu Martin Godo, yang coba untuk melewati dia tapi diganjal oleh Kelvin Verdong, dan itu yang membuat wasit langsung memberikan kartu merah buat Verdong. Sayang sekali ya, walaupun dia ada 8 sentuhan yang dilakukan di sana, sempat memberikan umpan sebelum dia diusir di menit 90 plus 3 karena dia masuk di menit 61. Namun di menit 90 plus 2 dia sempat ada umpan yang bagus yang nyaris membuahkan hasil buat Lille ya, atau gol, tapi itu tidak kesampaian ya karena gagal, dan semenit kemudian dia diusir dari lapangan. Kekalahan membuat Lille tertahan di posisi kelima ya, Strasbourg ada di keempat dan yang berselisih 2 poin di klasmen sementara di Liga Prancis ya teman-teman. Tapi tetap kita memberikan dukungan kuat, support terhadap Kelvin Verdong. Itulah permainan yang terjadi dalam sepak bola, dan dia harus bisa mengalami itu sebagai pemain bertahan. Nah, semoga Kelvin Verdong ini tetap dalam keadaan baik ya, terus bermain konsisten dengan Lille sampai kemudian dia pada tahun depan nanti di FIFA Matchday bulan Maret dia dipanggil memperkuat tim Garuda lagi. Ya sayang kita tidak punya pertandingan di bulan November ini untuk FIFA Matchday karena jatah itu diambil oleh timnas U22 yang dipersiapkan ke SEA Games. Jadi seluruh pemain di timnas senior mengurungkan untuk tampil di FIFA Matchday. Dari Verdong kita ke Jay Ises. Jay Ises tampil di Serie A bersama dengan Sassuolo. Oke, menang luar biasa juga di kandang Atalanta di Atletic
di Azzurri Stadion di kota Bergamo. Jai dan kawan-kawan menang tidak tanggung-tanggung, clean sheet dengan 3-0. Atalanta salah satu tim terkuat yang ada di Serie A. Tapi akhirnya mereka bisa mengalahkan Atalanta. Ini yang membuat saya pikir ini luar biasa ya. Kalau menang dengan 1-0, 2-1 itu oke. Tapi 3-0 dengan klub Atalanta dan bermain di Atalanta. Sulit untuk bisa mengalahkan Atalanta dengan skor yang begitu telak. Apalagi oleh tim promosi seperti Sassuolo ya, yang saat ini ditangani oleh Fabio Grosso. Tapi akhirnya mereka bisa melakukan itu dengan baik ya. Bangkit dari kekalahan mereka sebelumnya dari Genoa ya dengan 1-2 di kandang, tapi akhirnya mereka sekarang coba bangkit dan membuat mereka tuh masuk di 10 besar saat ini untuk Sassuolo ya. Hanya satu strip itu di atas klub milik Indonesia Como yang berada di atas mereka dengan selisih 2 poin. Jadi suatu hal yang bagus ketika mereka bisa melakukan pergerakan yang baik di klasmen Serie A. Dan semoga kemenangan ini akan membangkitkan motivasi bagi Jai. Jai tidak tergantikan di belakang, berduet dengan Tarik Muharremowicz. Kalau biasanya kemarin itu dia berduet dengan Malukewicz, yang Malukewicz bergeser agak ke kanan dengan tetap 4 back flat yang ditampilkan oleh Grosso yang menghadapi Atalanta 4-3-3. Dan itu yang saya pikir membuat kita bangga dengan Jai Isyes, kapten tim nasional kita, yang terus dipercayakan bermain di jantung pertahanan Sassuolo. Siapapun pendampingnya, tapi dia tidak tergantikan. Mau Malukewicz yang ada di sana, ya mau Muharremowicz yang ada, Valikande juga, tapi Valikande itu agak bergeser ke kiri kemarin sebelum digantikan oleh Doik ya, di babak kedua. Namun permainan yang sangat baik dilakukan oleh Jai di jantung pertahanan, menghalau setiap serangan. Bahkan ada satu momen penting di menit ke-8 dia bisa menghalau tembakan dari pemain Atalanta yang kalau masuk keadaan bisa berubah, karena ini membuat mereka unggul kan, pihak tuan rumah. Tapi untung ada Jai di belakang sebagai orang terakhir yang bisa menggagalkan tembakan dari lawan. Nah, pertandingan yang akan datang ya setelah masa jeda internasional itu Sassuolo akan menghadapi dengan Pisa. Ya, saya pikir kalau bermain di kanan Sassuolo bisa mengatasi Pisa. Pisa membuat kejutan, bukan kejutan saya pikir. Ini kemenangan pertama Pizza pada musim ini, mengalahkan timnya Emil Audero, penjaga gawang tim nasional kita yang tampil untuk Cremonese. Tapi akhirnya kalah lawan Pisa dengan 1-0. Jadi ini sulit sekali bagi Pisa untuk bisa memenangkan pertandingan pada musim ini di Serie A. Tapi mereka mendapatkan itu saat menghadapi Cremonese setelah rentetan kekalahan yang dialami oleh Pizza ya. Dan ini juga menjadi kekalahan yang berturut-turut karena sebelumnya Cremonese kalah dari Juve dengan 1-2 bahkan di kandang mereka, dan sekarang sudah kalah, membuat posisi Emil Audero dan kawan-kawan itu tergerus turun keluar dari 10 besar saat ini. Ya, mereka harus berusaha lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang positif setelah memulai start yang bagus di Serie A musim ini dengan baik sekali, termasuk mereka mampu membuat kejutan kan. Teman-teman pasti tahu ketika mengalahkan Milan saat itu, dan kita tetap terus memberikan support terhadap pemain-pemain timnas kita yang bermain di liga top Eropa seperti Verdong di Lille, Jai bermain dengan Sassuolo, dan Emil bermain untuk Cremonese. Ini tidak main-main karena ada di atas, mengharumkan nama Indonesia pastinya. Dan dari 2 pemain tersebut di Serie A, saya coba melompat sebelumnya, bahkan pada hari Sabtu itu Kevin Dix, back kita ya, yang bisa bermain di beberapa posisi ya, termasuk di bek tengah, bek kanan, itu mendapatkan kemenangan kedua beruntun mereka pada musim ini di Bundesliga ya, yang membuat mereka keluar dari zona merah, zona degradasi. Sekarang mereka dengan 9 poin tuh tidak lagi ada di bawah ya. Itu modal kemenangan mereka dari Köln, bermain di Köln mereka bisa menang dengan 3-1, satu hal yang sangat bagus. Dan Kevin Dix mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-61 dengan penalti dia yang sukses. Dia mengeksekusi penalti setelah sebelumnya rekannya itu Tabakovic di babak pertama dapat penalti tapi gagal ya, sehingga Kevin Dix yang maju ya untuk bisa mengambil penalti, dan memang dia spesialis penalti dan dia bisa membuat gol pertama di Bundesliga pada musim ini. Sayang memang bahwa pelatih Gladbach ini sebelumnya juga menunjuk penalti bukan Kevin, padahal dia tahu bahwa Kevin adalah spesialis untuk ambil penalti. Namun ketika lawan Munchen pun saat mereka di kandang kalah dengan 0-3 ya,
itu ada penalti juga. Stoger bisa mengambil penalti dan akhirnya gagal juga saat itu. Nah kemarin di babak pertama ada Haris Tabakovic yang bisa mengambil, gagal lagi. Sebelum akhirnya Kevin juga yang maju dan berhasil untuk mencetak gol kedua setelah mereka unggul dengan 1-0. Memang Tabakovic mampu membayar kesalahan dia itu dengan bisa mencetak gol ya di gol ketiga untuk Gladbach. Tapi sekarang sudah membuka mata bagi pelatih asal Polandia di Gladbach ini untuk sekarang ada Kevin Dix, pemain Indonesia yang bisa mengambil penalti, karena kita tahu bersama Dix bersama dengan tim kita di putaran keempat pra Piala Dunia Grup B zona Asia mengambil 2 penalti lawan Arab saat kita kalah dengan 3-2 di Jeddah dan semua berhasil. Makanya sekarang pasti setelah ini sukses, Dix akan menjadi algojo terus bagi Gladbach di Bundesliga dan mereka terus bisa coba mungkin akan masuk ke 10 besar setelah kemenangan ini. Rentetan kemenangan yang bagus, ada 2 kemenangan beruntun setelah mereka mengalahkan sebelumnya St. Pauli kalau nggak salah dengan 4 gol, dan sekarang mereka bisa mencetak 3 gol dari 2 pertandingan, ada 7 gol ya. Jadi sudah mulai mendapatkan ritme permainan yang bagus bagi Gladbach dengan Kevin Dix sekarang sudah bisa mencetak gol sehingga membuat mereka kan termotivasi di Bundesliga untuk bisa bersaing masuk di 10 besar. Oke, ini rangkaian atau review yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman yang dimainkan oleh pemain abroad kita yang bermain di luar, tentunya dengan di liga-liga top ya, yang saya saat ini saya sampaikan kepada teman-teman. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao. Ya, untuk video saya saat ini, nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.